pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Prosedur proyek. Yang pertama, mencari sumber materi katabolisme asam amino. Yang kedua, mencari bahan atau sampel yang akan digunakan. Yang ketiga, setelah mendapatkan bahan atau sampel, amati lalu rekam bahan dan sampel tersebut. Yang keempat, lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Yang kelima, setelah selesai, upload hasil video ke akun YouTube. Materi singkat. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin terjadi. Yang pertama, asetil-CoA. Asetoasetil-CoA, pirufat, eks-ketoglutarat, suksinil KOA, fumarat, atau oksaloasetat. Pemutusan gugus X amino dari asam amino melibatkan dua jenis reaksi biokimia. Yang pertama yaitu transaminasi dan deaminasi oksidatif. Karena reaksi ini reversibel, gugus amino dengan mudah digeser dari asam amino yang melimpah dan digunakan untuk mensintesis asam amino yang langka. Langkah pertama dalam katabolisme, sebagian besar asam L-amino setelah mencapai hati adalah penghilangan gugus min amino yang dipromosikan oleh enzim yang disebut aminotransferase atau transaminase. Dalam reaksi transaminasi ini, gugus X-amino ditransfer ke atom X-karbon dan X-ketoglutarat, meninggalkan analog asam X-keto yang sesuai dari asam amino. Adapun sampel atau objek asam amino dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki kandungan protein di dalam bahan pangan yaitu yang pertama telur. Setiap satu butir telur memiliki 13 gram protein. Yang kedua yaitu susu. Produk olahan susu mengandung 3,4 gram protein dari 100 ml susu. Yang ketiga yaitu tahu. 100 gram tahu putih mengandung 8 gram protein. Yang keempat yaitu tempe. Setiap 100 gram tempe mengandung 19 gram protein. Pesan singkat. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain seperti karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amina. Gugus amina ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Katabolisme asam amino terbagi menjadi dua tahap, yaitu transaminasi dan deaminasi oksidatif. Yang pertama, transaminasi. Katabolisme asam amino terjadi melalui reaksi transaminasi yang melibatkan pemindahan gugus amino secara enzimatik dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah transaminase atau aminotransaminase. Enzim ini spesifik bagi ketoglutarat sebagai penerima gugus amino, namun tidak spesifik bagi asam amino sebagai pemberi gugus amino. Ada sekitar 12 asam amino protein yang mengalami reaksi ini. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif adalah pelepasan gugus amino dari glutamat dalam bentuk ion amonium NH4+. Glutamat juga dapat memindahkan amina ke rantai karbon lainnya, menghasilkan asam amino baru. Glutamat mengalami deaminasi menghasilkan amonium NH4+. Selanjutnya, ion amonium masuk ke dalam siklus urea. Terdapat 3 jalur katabolisme asam amino sebagai berikut. Yang pertama, katabolisme asam amino melalui jalur asetil-CoA. Secara keseluruhan, 10 asam amino dikatabolisme menjadi asetil-CoA. Gugus ini dibagi lebih lanjut menurut apakah pirufat merupakan zat antara pembentukan asetil-CoA, asam amino yang degradasinya melibatkan pirufat adalah alanin, serin, glisin, sistein, dan treonin. Asam amino ini dapat menjadi ketogenik dan glukogenik, tergantung pada aktivitas relatif pirufat dehidrogenase dan pirufat karbosilaks.
karbosilase. 5 asam amino lain yang diubah menjadi asetil-CoA melalui jalur yang tidak melibatkan pirufat adalah lisin, triptofan, tirosin, fenilalanin, dan leusin. 2. Katabolisme asam amino melalui jalur suksinil-CoA. Suksinil-CoA terbentuk dari kerangka karbon metionin, isoleusin, valin, dan treonin. Dengan salah satu jalur degradatifnya seperti yang telah dibahas. Katabolisme tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Jalur yang ketiga yaitu katabolisme asam amino melalui jalur okseloasetat. Asam amino aspartat maupun asparagin didegradasi untuk membentuk OAA. Aspartat diubah menjadi OAA dengan reaksi transaminasi tunggal. Asparagin awalnya dihidrolisis untuk menghasilkan aspartat oleh asparaginase. Kesimpulan: 1. Katabolisme asam amino terbagi menjadi 2 tahap yaitu transaminasi dan diaminasi oksidatif. 2. Sampel atau bahan pangan yang mengandung banyak protein, diantaranya telur, susu, tahu, dan tempe. Yang ketiga, katabolisme asam amino memiliki 3 jalur katabolisme, diantaranya 1. Katabolisme asam amino melalui jalur asetil-CoA. Yang kedua, katabolisme asam amino melalui jalur suksinil KOA. Yang ketiga, katabolisme asam amino melalui jalur oksaloasetat.